Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Apakah sudah membaik atau masih berada di dalam tekanan kecemasan? Hari ini saya baru saja melakukan aktivitas ringan, olahraga, yaitu berjalan kaki. Uh, saya akan mencoba untuk berbagi tips terkait dengan bagaimana caranya kita mengalihkan pikiran negatif itu. Nah, kalau pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, saya ketika pikiran negatif itu datang, saya mencoba untuk mengalihkannya. Nah, cara mengalihkannya adalah saya melakukan aktivitas-aktivitas ringan atau bisa dibilang menyibukkan diri. Apa saja yang saya buat seperti itu. Misalnya HP saya utak-atik, terus apa saja yang saya bisa lakukan asal tidak berdiam diri seperti itu. Karena ketika anxiety itu datang atau kecemasan itu datang dan kita semakin berdiam diri, maka itu akan lama baru normal. Nah, caranya adalah ketika kita berusaha untuk mengalihkan pikiran negatif itu, kita berusaha untuk aktivitas, untuk menyibukkan diri. Orang bilang sok sibuk, seperti itu. Kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas baik seperti itu, tentu pikiran-pikiran negatif itu akan segera hilang, seperti itu. Sama halnya ketika kita berada di dalam kamar terus-terusan seharian, kemudian overthinking, berpikir, tentu itu tidak akan membuat jauh lebih baik, tidak akan membuat suasananya membaik seperti itu. Makanya kita harus sering-sering berbicara, melatih diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk menyibukkan diri seperti itu. Nah, saya selama kurang lebih 8 tahun lamanya terkena anxiety, GERD, utamanya anxiety ya. Ketika pikiran negatif itu datang, saya sangat tersiksa sebenarnya karena memikirkan hal-hal yang tidak pernah terjadi, bahkan mustahil terjadi. Saya merasa bahwa apa yang saya pikirkan bertahun-tahun itu membuat saya menjadi tidak fokus, membuat saya menjadi tidak bergairah untuk melakukan aktivitas-aktivitas nongkrong misalnya, belajar ataupun bekerja seperti itu. Saya kurang fokus. Nah, apa yang membuat saya menjadi jauh lebih baik sampai dengan hari ini, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tentu untuk diri saya sendiri dan membuat saya menjadi pribadi yang tentu akan menjadi jauh lebih baik karena anxiety ini. Saya percaya bahwa kita para penderita anxiety itu ketika bisa keluar dari penyakit ini, itu kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang sangat kuat. Dan kita sudah bisa mengontrol, kita sudah bisa mengatur segala sendi kehidupan kita, utamanya tentang pikiran negatif gitu. Karena selama orang masih hidup, itu tentu pasti akan selalu berpikir dan salahnya adalah ketika kita lebih dominan melakukan pikiran negatif dibanding pikiran positif lainnya seperti itu. Nah, saya juga selama kurang lebih 8 tahun terkena GERD, anxiety dan psikosomatis itu merasa capek sebenarnya, merasa putus asa dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Barulah kemudian saya mencoba untuk menyibukkan diri dalam 2-3 tahun terakhir ini. Saya kemudian mendapat momentum terbaik untuk berbenah diri, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi daripada sebelumnya seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan kepada teman-teman agar ketika teman-teman berada di fase-fase down, utamanya terkait dengan pikiran negatif, teman-teman itu harus melakukan melatih untuk
sibuk untuk menyibukkan diri supaya pikiran negatif itu hilang, supaya pikiran negatif itu tidak terlalu lama teman-teman pikirkan seperti itu. Pengalaman saya waktu terkena GERD, anxiety dan pikiran negatif itu sangat luar biasa. Itu membuat kehidupan saya berantakan dan saya menjadi jauh dari apa ya, sangat insecure, sangat overthinking, dan hampir seluruh kehidupan saya itu apa ya, berada di fase down. Tapi setelah itu saya sampai dengan hari ini itu alhamdulillah diberikan semangat yang ternyata 10 kali lipat dari sebelumnya. Saya dulu tidak seceria ini, saya tidak secerewet ini. Saya pemalu, tetapi saya mencoba untuk memberanikan diri karena saya berpikir sampai kapan hidup saya akan seperti ini kalau saya tidak bergerak seperti itu. Seperti mantra kita sebelum-sebelumnya, lebih baik cemas karena beraktivitas daripada cemas karena tidak melakukan apa-apa seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa pikiran negatif lebih dominan, itu teman-teman lakukan saja, perbanyak menyibukkan diri. Orang bilang sok sibuk, itu aja yang teman-teman lakukan. Insya Allah dengan kegiatan seperti itu teman-teman bisa menjadi jauh lebih baik. Itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan solusi mengalihkan pikiran negatif yang selalu menghantui untuk kita para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat.